Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali yaitu di pekan yang ke-9 ya. Udah tak terasa udah 9 ya sekarang menginjak ke pertemuannya ke-9 dari pembelajaran level 2 ini. Semoga kita diberikan kemudahan, keistiqomahan, ya kesemangatan dalam mempelajari bahasa Arab. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca doa bersama terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Saya nabda. Baik, ini kita akan yaitu mengisi ya, membahas ya, bukan mengisi. Membahas daripada al-as'ilah ya. Al-as'ilah li al-imtihan an-nisfi bil mustawa as-saniyah. Kama fa'alna bil ams, yakni bil usbu al-madi. Sebagaimana yang telah kita lakukan yaitu di minggu lalu. Baik, ini masih loading ya? Masih Ustaz, belum terlihat. Baik, sabar ya. Ini masih belum hijau. Udah Ustaz. Nah. Baik, ini kita isi dan bahas yaitu untuk soal yang nahu dulu. Ya, nomor pertama, min asma'il hayawani, ya dari nama-nama hewan, yaitu adalah ada as-samaku atau al-burtukolu. Mana yang nama hewan? As-samaku. As-samaku. Ya, jelas ya. Samak itu artinya ikan, burtukol artinya jeruk ya. Ada yang jawab burtukol kemarin? Salah. Nah, terus ada algonamu atau al-kursiyu. Algonamu artinya kambing, al-kursiyu kursi. Ya, nggak mungkin kursi jadi hewan ya. Kursi punya kaki 4 juga dia. Terus minal af'al al-madiyah. Nah, ini yang termasuk fi'lul madi ini apa? Darosa atau yadrusu? Darosa. Ya, yadrusu berarti fi'lul mudhari. Terus kanasa atau yaknusu? Kanasa. Ya, kanasa itu menyapu ya, telah menyapu. Yaknusu sedang menyapu. Jalasa Ahmadu fil masjidi atau al-masjida. Al-masjidi. Al-masjidi. Kenapa? Karena yaitu ada huruf jarnya. Ya. Nah, terus manau'u hadhil jumlah. Ya, sebutkan macam daripada kalimat berikut ini. Nah, itu khalaqallahu al-ashjar.
yaitu dia jumlah fi'liyah atau ismiyah. Jumlah fi'liyah. Iya. Fi'liyah. Ya. Nah, apa perbedaan antara fi'liyah dan ismiyah? Jumlah fi'liyah itu diawali oleh fi'il. Ya. Kalau jumlah ismiyah diawali oleh isim. Nah, kalau misalnya ditukar Allahu khalaqal asjaro, nah itu menjadi jumlah ismiyah. Kalau diawali oleh Allah dulu. Tapi kalau diawali oleh khalaqa dulu ya cuma fi'liyah. Habis itu sebutkan macam daripada jamak di bawah ini. Al-muslimuna itu jamak apa? Muzakkar salim. Salim. Habis itu makatib itu jamak apa? Taksir. Mata taksir. Iya. Kalau jadi jamak muzakkar salim itu diakhiri oleh waw dan nun. Itu pasti jamak muzakkar salim. Ya. Kalau jamak taksir ini bentuknya tidak beraturan. Dia harus menggunakan hafalan, ya. Nah, jamak muannats salim itu yang ujungnya alif dan ta kalau jamak muannats salim. Nah, maka selain daripada yang ujungnya waw nun dan yang ujungnya waw alif dan ta, ya alif dan ta itu ini contohnya nih. Nah, ini dia. Ini namanya jamak muannats salim. Nah, selain daripada yang alif dan ta, maka dia namanya jamak taksir. Gitu ya. Terus at-thalibatu mahirotun atau mahirotun. Mahirotun, ya. Nah, at-thalibatu dia jamak muannats salim. Terus apakah dia berakal? Berakal. Nah, kalau misalnya jamak muannats salim terus berakal, maka untuk ini mubtada kan ya, at-thalibatunya. Nah, untuk khobarnya dia juga berupa jamak muannats salim dan yang ya berupa jamak muannats salim juga gitu. Ya, jadi kalau misalnya jamak muannats salim dan berakal untuk mubtadanya, maka khobarnya juga jamak muannats salim. Terus wal aklamu kasirotun atau kasiruna. Katsirotun. Kasirotun. Kenapa? Dikarenakan al-aklam itu jamak taksir yang tidak berakal. Jadi kalau ibu menemukan jamak taksir ataupun jamak muannats salim yang tidak berakal, ya, yang tidak berakal, maka untuk khobarnya itu menggunakan yaitu mufrad muannas, ya, mufrad muannas. Nah, Itu gitu ya. dihafal ya Ustadz ya. Itu ya rumus-rumusnya. Nah, itu dia tuh. Ya, mufrad muannas. Tapi mufrad muannas itu berlaku untuk apa? Jamak taksir sama jamak muannas salim yang tidak berakal. Itu ya. Terus minat doma lil mukhotob. Nah, ini mana yang mukhotob? Anti. Apa artinya mukhotob? Mukhotob itu adalah orang kedua, ya, yang berarti kamu atau kalian. Kalau ana dan nahnu ini apa? Orang keberapa? Orang pertama. Yang nama lainnya adalah mutakalim. Bisa difahami, Bu? Gampang kan ya ini? Gampang, pas ngerjain salah. Nangis. Padahal di sini hanya ada 2 pilihan, Bu ya. Tetap juga ya harus menggunakan pengalaman. Baik.
Nah, selanjutnya ilmu sorfi, ya, yaitu ilmu sorof. Baik, kita yang pertama, apa wazan daripada fiil-fiil berikut? Pertama, kataba, wazannya apa? Fa'ala. Fa'ala. Ini jelas banget ya. Fa'ala, sama-sama 3 huruf. Kemarin masih ada yang jawab ifta'ala. Terus in hazama, nah ini apa? Infa'ala. Infa'ala. Ya udah jelas-jelas di sini apa setelahnya ada nun ya, setelah hamzatul wasolnya itu dan tidak ada huruf ta, maka Huruf lain. Terus ismu fa'il dari roja'a apa? Raji'un. Roji'un ya. Habis itu ismun maf'ul dari kataba apa? Maktubun. Maktubun, betul. Nah, jadi kalau misalnya ismu fa'il dari yaitu yang sulasi, ya sulasi itu yaitu yang 3 huruf ya, yaitu bentuknya fa'ilun atau roji'un. Ya, seperti itu. Kalau ibu jawabnya yang ini murji'un, ya itu untuk yang 4 huruf. Ya, jadinya arja'a. Ya, kata aslinya arja'a, ismun fa'ilnya murji'un. Itu anak ibu. Baik. Terus sebutkan macam-macam daripada kata kerja berikut. Syariba, Salim atau Mahmuz? Syariba Salim. Salim, Ustaz. Salim. Salim itu artinya dia benar-benar semuanya gak ada harfu illah, habis itu tidak ada hamzah dan tidak ada tadaif. Ya, tadaif itu kata lainnya adalah syiddah. Ya. Terus sa'ala, mudhoaf atau mahmuz? Mahmuz. Mahmuz itu artinya yang ada hamzahnya di awal, di tengah atau di akhir. Nah, ini sa'ala ini di mana? Di tengah. Di tengah. Naha. Nakis itu setiap harfi ilahnya di akhir. Ajwaf harfi ilahnya di tengah. Kalau di awal apa? Nih. Awal. Misal. Terus fi'lul amri min akala. Kul. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada fi'lul mahmuz yang mana hamzahnya di awal diubah menjadi fi'lul amr, maka untuk hamzahnya dihapus ya, untuk bagian fa-nya dihapus ya, jadinya kul gitu. Nah, ini sebenarnya nomor 5 bonus ya. Maksudnya bonus itu apa? Belum diajarkan, mohon maaf. Ya, jadi yang kemarin salah, kebanyakan salah di nomor 5 soalnya. Kalau yang nomor 3 itu pelajaran yang jam berapa Ustaz? Kok saya belum belum nyampe itunya. Masa belum nyampe? Yang lain sudah belum? Merasa sudah belum? Yang mana Ustaz? Istilah yang nomor 3, yang Salim, Mahmuz, istilah itu saya Sudah itu. Iya, cuma saya kurang paham kemarin tuh apa itunya istilah-istilahnya itu. Ya, mungkin coba Ibu buka rekaman itu ya. Saya lupa juga pertemuan keberapa, tapi yang penting sudah, ingat saya. Di pertemuan yang sampai 2 jam, Bu. Ya, kayaknya saya ngantuk itu. Ya, mungkin ngantuk ya. Nah, ini zolla ya zollu. Nah, ini jawabannya yang betul kasru fathah. Ya, kenapa kok ini kan fathah? Terus ini juga fathah, ya kan? Kenapa kok kasru fathin? Nah, itu aslinya zolla. Nah, ini namanya fi'lul mudho'af. Fi'lul mudho'af itu kan penyatuan dari huruf kedua dan ketiga. Ya kan?
Nah, dengan diadakannya yaitu syiddah disatukannya dengan syiddah karena huruf kedua dan tiganya sama. Nah, ketika dipecahkan menjadi 3 huruf, ya maksudnya tidak menggunakan syiddah, ternyata aslinya zolila, bukan zolala. Nah, aslinya zolila yazlalu. Ya, maka dari itu zolila dia kasru karena tengahnya kasro. Ya, yazlalu baru tengahnya fathah. Ya, maka jadi kasru fatin. Tapi itu Ustaz. diajari di pertemuan setelah mid. Ustadz, Ya. ya sebelumnya Ustadz pernah jelaskan sebenarnya itu yang di ini di syaddan terus dipecahkan yang dalnya jadi kan syadada gitu kan. Ya. Jadi saya kira Yang cuma zolanya itu. belum. Tuh. Ya, tapi kata zolanya belum. Nah, Ustadz. Iya. Saya nebak Ustadz, tapi benar. Iya. Untung Nah, ya Bu ya. kemarin itu kalau dari segi penilaian langsung itu tidak ada yang benar semua. Ini kan totalnya 20 ya. Nah, Iya, ada yang nilai 19 itu. 19 itu 3 orang itu salahnya di akhir semua lagi. Iya. Jadi yang kemarin nilainya 19, maksudnya betul 19 dan salah di akhir semua itu dianggapnya betul 20. Itu ya. baik. Alhamdulillah. Lila. Azan dulu Bu ya. Ya. Azan. Baik. Baik. Kita udah difoto Bu ya. Ya Ustadz. Kita ini stop share. Ini mana ya?
Nah, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Oke. Ini dia. Sebelumnya sampai mana ya nih ya? Yang apa Ustaz? Sampai mubtada domir, bukan? Udah Sampai sini ya terakhir ya mubtada domir. Iya. Iya Ustaz. Ustaz. Berarti halaman selanjutnya itu tentang mubtada tentang ismul isyarah ya. Iya, ismul isyarah bukan? Asmaul isyarah. Ini, ya kan? Yang di atasnya Ustaz? Ya, di atasnya udah ini contoh-contoh dari ini ya, yang mubtada domir. Bentar, iya berarti ya itu lagi Ustaz. Jadi mubtada domir habis. Nah, habis itu baru asmaul isyarah. Ya, ini ada kaitannya sebagaimana yang telah dipelajari di level 1. Ya, asmaul isyarah itu artinya apa? Yaitu kata tunjuk. Ya. Seperti ini itu ya. Nah, itu ismun yusyaru bihi ila insanin aw syai'in akhar, yaitu sebuah ism yang mana dijadikan sebagai apa di situ? Ya, sebagai alat untuk ini ya. Sebagai alat untuk menunjuk ya kepada manusia ataupun hal yang lainnya. Asmaul isyarah itu dibagi menjadi dua macam. Nah, kita lihat ini juga dulu udah pernah dijelaskan ya. Nah, ada lil qorib, ada lil ba'id. Apa itu artinya lil qorib? Lil qorib itu untuk jarak dekat, ya. Dan juga ada lil ba'id. Lil ba'id itu artinya apa? Lil ba'id itu artinya untuk jarak jauh, ya. Nah, untuk yang jarak dekat itu semisalnya haza, ya, yaitu haza digunakan untuk apa? Untuk yaitu mufrad muzakkar, ya. Terus hadhihi digunakan untuk mufrad muannas, ya. Dan juga jamak yang tidak berakal, ya. Terus hazani itu digunakan untuk musanna muzakkar, ya. Contohnya misalnya ini 2 buku. Nah, bukan haza kitabani, yang betul hazani kitabani. Ini ya, hazani kitabani. Nah, ini artinya ini 2 buku. Terus hatani itu lil musanna muannas ya, yaitu untuk musanna muannas. Contohnya tani kurro atani. Ini adalah 2 buku tulis, maka bukan menggunakan hazihi, tetapi menggunakan hatani, ya. Nah, gitu. Coba Ibu hafalkan mufradnya haza, maka musananya apa daripada haza? Hatani. Musanna daripada haza adalah hazani. Ya. Ya, terus ada hazihi. Musanna daripada hazihi apa? Hatani. Itu ya. Ini hatani. Ini ya. Nih hatani.
hatani. Oh, berarti itu khusus untuk muannas gitu, Ustaz. Yang Ya, hadzaninya betul. baru untuk muzakkar, baru nyambung saya. Betul, iya, betul. Hazani musanna muzakkar, hatani musanna Muannas. Oh, ya. Nah, untuk jamaknya ya, ini untuk jamak, tapi haula ini untuk jamak yang berakal. Ya. Haulai. Ya, itu untuk jamak yang berakal, ya. Nah, kalau yang jamak tidak berakal menggunakan apa? Menggunakan hazihi. Ya kan, hazihi lil mufrad muannas walil jam'i ghairil akil. Ya, hazihi itu untuk mufrad muannas dan jamak tidak berakal. Sedangkan haula dia diperuntukkan untuk jamak muzakkar salim ya dan jamak muannas salim yang berakal. Contohnya haula tulabun. Ini adalah para siswa. Nah, maka bukan menggunakan hazatulabun, tetapi hazihi, haulai tulabun. Nah, gitu ya. Terus, nah selanjutnya, semisal daripada yang muannas, jamak muannas salim yang berakal. Berarti bagaimana digunakan ismu isyarahnya, yaitu haulai muslimatun. Nah, seperti ini ya. Haulai tullabun sama haulai muslimatun. Jadi kalau misalnya diruntutin seperti ini, hazani, haulai. Ini urutannya ya, hazihi, hatani, haulai. Ya. Hatani sama haulai. Nah, seperti ini ya urutannya. Jadi yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang terakhir jamak. Ya, tetapi haula itu dikhususkan untuk apa? Muannas sama muzakkar salim. Muannas salim sama Ya, muzakkar untuk salim. yang berakal. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adapun yaitu apa namanya yang lil bait itu ada apa? Ada zalika sama tilka ya. Ada zalika sama tilka. Baik. Nah, selanjutnya apa? Yaitu di sini nggak tertulis ya. Apa yaitu khusus mufrad aja ya Ustaz? Ya, sebenarnya ada musananya Bu, tapi nggak ditulis di sini. Oh. Iya. Nah, terus apa? Yaitu musanna. Ya, musanna daripada yaitu zalika ataupun tilka. Ada yang tahu? Belum, Ustaz. Nah, yaitu adalah zanika dan tanika. Aneh ya. Jarang memang. Zalika. Terus ini zalikanya ini aja. Zalika. Zanika. Nah, kalau misalnya yang jamaknya sama-sama haula, sama aja. Ya. Terus untuk yang tilkanya, tilka, tanika. Ya. Tanika ya bacanya. Ya, Ustaz. Nah, sama yaitu
Haula'i. Iya sama, yaitu berlaku untuk semuanya. Nah, gitu ya. Jadi zalika, zanika sama haula'i, terus ada tilka, ada tanika sama haula'i. Nah, itu untuk yang lil ba'id ya. Nah, sebenarnya selain daripada kata ini dan itu juga ada lagi, yaitu di sini dan di sana. Ya, di sini huna, Huna. di sana Hunaka. hunaka. Nah, gitu ya. Jadi ini yang di kotak biru itu untuk yang lil qorib ya, untuk yang di kotak hijau itu untuk yang lil ba'id. Nah, gitu Bu ya. Coba contoh daripada yaitu zalika udah paham lah, tilka udah juga. Nah, zanika coba ada yang bisa kasih contoh zanika. Zanika. Ya apa aja. Ya dari musanakan apa aja bebas. 2 meja, 2 Solasatani. ya kan Bisa, ini mudzakkar. Zakar ya. Zakar. Ya apa yang mudzakkar? Aduh, hilang. Kurosatani. Itu muannas. Oh iya. Apa? Ya liba sani. Libasani. Libasani. Pada ujungnya saya yang contoh. Oke. Oh iya, ini saya salah ya. Maaf, yang ini bukan haula Bu ya. Jadi ternyata beda. Maaf saya salah. Jadi yang betul ulaika. Ya. Ibu pernah mendengar di pernah, ya. Al-Qur'an ulaika? Iya. Banyak Jadi itu ya maksudnya, Ustaz. Ya, itu jamak dari zalika sama jamak dari tilka. Tapi sama rumusannya untuk yang beraka. Ya. Ikan. Emang. Kalau di Al-Quran bagaimana membedakannya, Ustaz? Membedakannya bagaimana ulaikanya? Membedakan apanya? Muzakkar dan muannas tadi. Ya melihat ke setelahnya. Oh iya. Ulaikal ladzina. Kalau al-ladzina berarti Muzakkar. muzakkar. Ya. Al-ladzina itu muzakkar. Iya. Baik. Nah, terus contoh daripada tanika. Tanika untuk muannas. Oh iya. Muannas kan, Ustaz? Ya. Ya. Tanika kurosatani. Yang kuros itu udah ya, kurosatani. Udah, Ustaz. Belum ada. Oh, udah ya. Hatani. Tanika. Ya. Aburotani. Nah, udah itu aja sakurotani. Terus ulaika. Ulaika. Apa ya? Ulaika. Jamak ya, Ustaz? Jamak ya, Ustaz? Iya, jamak. Muslimuna. Ya, Ustaz? Ya, udah nggak apa-apa. Muslimu.
Terus yang muannasnya ulaika. Ulaika muslimatun, itu aja lagi Ustaz. Apa ya? eh, ini aja mudarrisatun. Oh, iya. Udah ini. Nah, bisa difahami? Bisa Ustaz. Bisa ya. Insya Allah mudah. Nih. Hmm. Baik. Saya foto dulu. Jadi itu ada berapa pembagian ismul isyarah? 2. Ada 2. Ada lil qorib sama ada lil Ba'id. 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 Lil qorib itu yaitu Hada. ada apa aja? Hadza, Hadihi. hadzi, hadzihi. Musananya apa? Hadani. Hadani sama Hatani. hatani. Jamannya apa? Haulai. Haulai. Nah, untuk yang bait itu ada Zalika. zalika, terus sama Tilka. musananya Danika. zanika Nikah. sama tanika. Tanika. Nah, untuk jamaknya Ulaika. ulaika. Nah, betul ya. Baik. Ustadz mau tanya, Ya, kalau yang tilka, tilkuma, tilkum itu apa ya? Sama apa juga tilka? isyarah. Itu kata tunjuk isyarah. Saya dapat yang namanya tilka tadi kan apa tadi yang sebelumnya tadi apa Ustadz sebelumnya tadi? Tanika. Ya, Tanika. tanika. Itu saya kan belum pernah dengar ya. Tapi saya dengarnya tilka, tilkuma itu samakah atau beda? Oh. Tilkuma Iya. ada ya? Tilka, tilkuma, tilkum. Makanya saya mau nanya ini Oh, yang nggak tadi. bisa, Bu. Susah, nggak bisa. Itu berarti ya salah ya. Masa? Oh, saya Iya. soalnya dapatnya itu Ustadz. Makanya pas tadi denger itu kok kayaknya baru denger ya. Iya. Nih saya tunjukin ya dari ininya. Ini dari website dari website Arab langsung ya. Berarti tadi nggak ada ya Ustadz yang tadi ya tilka, tilkuma, tilkum itu. Ya. Kecuali kalau misalnya itu hazani. Hazani itu apa ya? Hazan itu 2 Bukan. Ya, bukan. Iya, iya, iya. Oh, nggak ada, Bu. Nggak bisa ya. Iya, nggak bisa. Gitu ya. Soalnya saya ikut pelajaran lain juga kok ada itu. Cuma saya kan baru dengar juga ya. Ini Jadinya. saya langsung dari website ini, Bu ya. Dari website Arab Saudi Al Jazeera. Itu kan? Betul kan? Zanika, tanika, hatani. Mana Ustadz ya? Di mana Itu di Ustaz? grup. Oh, di grup. Di grup. Iya. Oh, di grup Di Ustadz. sini. Maaf. Tuh. Terus saya langsung ngecek langsung di Al Jazeera, yaitu website resmi ya milik Arab Saudi ataupun negara Arab. Nah, itu ternyata sesuai ya kan? Ya. Zalika, zanika, tilka, tanika. Gitu ya. Tapi kok ini ada tilka Ustadz yang bawah ini yang lil ba'id. Apa? Ada tilka, tapi kalau tilku memang nggak ada ya Ustadz ya? Nggak ada, ya. Jadi cuma adanya tilka aja ya? Iya, betul. Adanya tilka, yang 1, yang 2 tanika,
yang ya itu banyak Tanika saya nggak tahu tuh. ulaika. Ya, Tanika ya ya. berarti ya sekarang jadi tahu gitu. Iya, makanya ini saya nanya. Makanya saya nanya karena nggak tahu. Iya, Tanika. tanika sama Hmm. ulaika. Oh ya, kalau Ulaika ada. Cuma ini kok ada ini. Ya sudah, saya scroll, Ustaz. Ya. Udah mulai kerasa kayaknya Ustadz bahasa Arab. Apa? Rupanya hada sama hazihi sama tilka bisa diapa-apain gitu Ustadz. Udah kerasa Ya, kayaknya Ustadz. baik. Kayak bahasa Arab itu. Gitu. Ya, Rumit. ini ya nggak kayak bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kan ini itu aja semuanya. Iya. Kalau ini ada haza, hazani, haula beda-beda. Tergantung dalam segi apa jumlahnya. Jadi Tergantung jumlahnya sama tergantung muzakkar dan muannasnya. Ya. baru tahu Ustadz. Yang di Al-Quran Iya. yang ulaika ini maksudnya. Ada yang Ya. mu'annas yang tadinya ya. Bingung juga. Haulai. Kayaknya harus banyak Tapi contoh. bisa diartikan di Al-Quran juga sebagai apa? Merekalah, ya, merekalah. Nah, bisa diartikan juga merekalah, gitu ya. Ulaika. Setelah ulaika itu mu'annas, Ustaz. Bisa mu'annas, bisa muzak, bisa muzak. Kan tadi udah dijelaskan ya. Ya, enggak, ini baru Iya. nyambung. Ustaz downloadnya lama. Ya, haula bisa muzakkar, bisa muannas. Ulaika juga gitu, bisa muzakkar, bisa muannas. Tetapi haula itu berlaku untuk yang qorib, sedangkan untuk yang ulaika berlaku untuk yang ba'id. Iya gitu. Aduh. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu mubtada ismul isyarah. Nah, sebelumnya saya mau tanya, ismul isyarah itu termasuk ma'rifah bukan? Ma'rifah. Ma'rifah. Dan setiap yang ma'rifah, kalau misalnya di awal kalimat, maka dia berposisikan sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Ya, jadi semua ma'rifah kalau di awal kalimat itu adalah mubtada. Ya, nah ismul isyarah itu mubtada ma'rifah bukan? Ma'rifah. Kalau di awal kalimat maka dia bisa menjadi mubtada atau tidak? Bisa. Bisa. Kenapa alasannya? Karena dia Ya, termasuk ma'rifah Ustaz, masuk ma'rifah. Ya betul, ya itu jawabannya karena ma'rifah. Ya nggak aja ya supaya paham. Ya, Baik. Idza waqa'a ismul isyarah. Nah, kalau misalnya ismul isyarah itu terdapat fi awalil jumlah, terdapat di awal kalimat, maka dia disebut sebagai mubtada. Ya. Wa asmaul isyarah mabniyatun, dan asmaul isyarah itu mabni. Apa itu mabni? Harokatnya gimana ya Ustaz? Mabni itu adalah bagaimanapun keadaannya harokatnya tetap tetap satu. Ya, dalam keadaan jar ya dia tetap seperti itu. Ya, fi hadzal fasli. Bisa nggak jadi fi hadzi? Tidak. Nggak bisa. Tetap fi hadzal fasli. Dalam keadaan rofa ya, misalnya tadi mubtada hadza faslun. Kalau misalnya mubtada itu kan harus dhammah ya. Nah, tetapi dia karena udah hadza ya sudah hadza gitu, tidak bisa menjadi hazu. Ya, karena dia bersifat mabni.
Ya, mabni itu bagaimanapun keadaannya tetap seperti itu gitu, ya. Itu mabni. Terus ya mabni. Nah, terus selanjutnya wama yukmilu makna jumlah dan yaitu hal yang melengkapi makna kalimat tersebut setelah adanya ismul isyarah, berarti posisinya setelah ismul isyarah dia dinamakan khobarul mubtada. Namanya khobar. Ya, seperti contohnya hadza rofun. Ini adalah rak. Hadza itu mubtada. Rofun itu khobar. Nah, gitu ya. Hadza mubtada, rofun khobar. Nah, gitu ya. Hazani ba'iani. Ya. Hazani itu dia mubtada. Ya kan? Hello. Iya, ya, Ustaz. Seperti nggak Hazani. mengganggu yang ni-nya itu ya, Ustaz? Hazani mubtada bukan? Oh iya, Mubtada. mubtada. Ya, Ya, mubtada. Ya. berarti tetap Kenapa namanya mubtada? mabni ya, Ustaz? Karena dia isim isyarah. Iya, ma'rifah. Ya, karena Ma'rifah. ismul isyarah. Ya, ma'rifah. Terus ba'iani sebagai apa? Khobar. Khobarnya. Sebagai khobar. Nah, gitu ya. Nah, contohnya mabni itu misalnya dalam keadaan mubtada kan semestinya domah ya, tapi dia tetap haza. Haza kitabun. Terus dalam keadaan yaitu maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu apa? Ya berarti nasab ya, istilahnya nasab atau dengan fathah kan harusnya ya. Harusnya dengan fathah, tetapi dia tetap haza ya. Nazartu misalnya dakhaltu hadzal fasli. Habis itu dalam keadaan jar ya, misalnya ro'aitu saya telah melihat kepada ila hadzal ustazi, saya telah melihat kepada ustadz ini misalnya. Nah, itu semuanya haza. Ada yang berubah tidak dari hazanya? Tidak. Tidak. Ya. Seperti itu ya. Ya, Ustaz. Haza, ya kan? Nah, kalau misalnya bisa berubah-ubah, itu namanya bukan mabni. Namanya apa? Namanya Mu'rab. mu'rab. Nah, kalau mu'rab itu bisa berubah. Ini udah belum ya di pelajaran sorob? Belum ada diajarin, Ustaz, tapi waktu itu saya kan pernah nanya. Oh, belum ya? Sama mu'rab. Belum. Ya. Yang mana? Ya. Enggak ada, Ustaz, belum Mu'rab ada. itu bisa berubah. Berubah. Contohnya misalnya dalam keadaan rofa atau dommah. Ya. Hadza aliyun. Misalnya ini. Ja'a Muhammadun. Nah, dia dengan dommah. Terus nazartu Muhammadan. Nah, dia berubah jadi apa? Jadi fathatain. Ya, kenapa? Karena dia maf'ulun bi. Ya kan? Ro'aitu ila Muhammadin. Ya, ini dengan kasrotain. Kenapa dengan kasrotain? Karena ada huruf jar.
Nah, ketika bisa berubah-ubah seperti ini, ya harokat-harokatnya, maka dinamai apa? Mu'rab. Mu'rab. Mu'rob. Paham? Ya, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Ya. Tapi intinya bisa membedakan ya antara mabni sama mu'rob. Bisa Ustaz, Ya. insyaallah. Bisa. Bisa. Mabni mu'rab. Dah. Jadi kalau Hah? kalau Ustaz, kalau mabni kan harokatnya tetap apapun kondisinya. Kalau mu'rab gimana itu Ustaz? Mengikuti Iya, mengikuti apa posisinya. maksudnya? Mengikuti posisinya. Iya, tergantung posisinya apa namanya, maka macam-macam daripada harokatnya itu bisa berubah-ubah tergantung posisinya. Posisinya sebagai pelaku yaitu fa'il, maka dia doma. Ya. Posisinya sebagai yaitu maf'ulun bih, objek, maka dia dengan fathah fathatain atau fathah kalau ada alif lamnya. Ya, ini dasar-dasarnya dulu ya. Nah, terus kalau misalnya diawali huruf jar, maka dia menjadi kasrotain atau kasroh. Gitu ya. Ustaz, Ya. kapan dia kasrotain, kapan dia kasroh Ustaz? Atau karena Ya ada alif lam? kasrotain kalau nggak ada alif lam. Kalau ada alif lamnya ya kasroh. Nih ada alif Jadi lam bisa- nih. Al jadi bisa- ustazi. Ila hadzal ustazi. Nah, kalau misalnya ini ada alif lamnya, maka dia kasroh biasa. Ya gitu ya. Tapi kalau nggak ada alif lam ya ustazin. Gitu. Paham Ustaz? Iya. Kayak misalnya ala maktabin. Ya. Ini kurang bentar. Ala maktabin sama alal Alal Mak- maktabi. Tabi. tabi. Yang satu maktabin. Yang kedua al maktabi. Ya. Kenapa yang pertama kasrotain? Karena dia tidak ada alif lam. Tidak ada alif Tuh. lam. Ya, alif Ya. lam. Yang kedua kenapa? Yaitu dia kasroh biasa. Ada alif lam. Betul. Nah, Ya, gitu. Ah. Kenapa? ada pertanyaan Ustaz, tapi bukan jar. Nggak jadi Ustaz. Ya, gitu ya. Iya, ya Ustaz. Jadi kalau udah ada alif lam, dia tidak bisa tidak Tanwin. bisa tanwin, ya. Oh, ini dia Paham Ustaz? tanggal iya. Tanggal 13 Agustus. Baik. Apa Ustaz? Enggak, ini apa ada pengumuman ini ujian pertengahan kampus. Hah, Oke. bukannya udah ujian Ustaz? Apa? Bukannya udah ujian. Ya, ini kan saya ngambil semester intensif, Bu, semester pendek. Yang aslinya berapa? Aslinya 3 bulan ya? 5 bulan. Yang kalau semester panjang ya 5 bulan atau 4 bulan setengah. Nah, ini menjadi 1 bulan setengah. Oh iya iya. Ya, Ambil SP. ya semester intensif. Tapi di sini bahasanya semester musim panas. Musim panas. Iya, Kalau di sini semester SP. musim panas. Hmm, Ini udah, Bu ya. udah Ustaz. Untuk mubtada ismu isyarah yang ditanyakan, Ada izin sana. Udah Ustaz, udah paham insyaallah. jadi setiap ismu isyarah yang berada di awal, maka dia dinamai Mubtada. mubtada. Kenapa bisa mubtada? Karena dia ma'rifah.
karena dia ma'rifah. Ini bentar Bu ya, agak error. Ya Ustaz. Udah hilang belum Bu tadi? Iya, hilang. Ustaz ada nomor. Tidak ada Ustaz. Aduh, ini loading lagi. Ini bentar Bu ya, ini loading. Masih hitam. Loh, kenapa ya? Masih belum bisa Bu ya? Belum Ustaz, masih hitam. Bisa Ustaz. Ustaz, gimana ya caranya? Positif thinking Ustaz. Wah, hilang. Inilah. Hilang dong. Mudah-mudahan muncul lagi. Iya Bu. Keluar Ustaznya dong. Kayaknya kelempar tadi. Terus ini karena takut lama lagi, jadi saya pakai HP. Ini siapa ya? Mana? Ustadz Miftah. Bisa jadikan saya host? Bisa nggak ya? Duh, nggak bisa ya. Ya, kalau nggak bisa, ya sudah. Ustadz Miftah. Ustadz Mifahnya ada nggak? Nggak ada Ustadz Miftah. Kayaknya Ada. Zoom Pro Ada. itu Zoom Pro. Zoom Pro. Ada. Oh, iya. Cuman Ada. nggak tahu lah itu. Ditelepon aja Kak, barangkali Ustaz. Iya.
Tadi kayaknya Ustadz Miftah udah keluar, nggak ada namanya. Ada Bu, Saya yang Jumpro itu Bu. Cuman kayaknya nggak lagi ini. Nggak stay kayaknya. Hmm, ini udah saya bilang, udah dilihat juga. Ini udah. Baik, ini menggunakan HP Bu ya. Aduh. Saya menggunakan HP nggak bisa coret-coret Bu. Ya, Ustaz. Nah, takut lama. Jelas nggak Bu? Jelas Ustaz? Jelas. Jelas, Ustaz. Bisa di zoom sendiri. Kalau saya deketin, Ibu besar nggak di situnya? Besar. Besar Ustaz. Mm-mm. Besar. Iya. Baik, kita mungkin ini sebisanya aja ya, karena yang judul yang mudoaf ini cukup panjang. Jadi misalnya sampai poin 2 dulu, atau misalnya nggak sanggup sampai terakhir ya nanti dilanjutkan di pertemuan depan gitu Bu ya. Baik, Ustaz. Ustaz. Nah, tapi bisa nggak ya saya coret-coret? Cing-cing. Bisa? Waduh bisa. Iya. Cuman kayak pakai jari kayak gimana gitu ya. Ya. Nah, di sini yaitu bagaimana mengenai apa tasriful fi'lil mudoaf as-sulasi ya, yaitu berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada apa? Yang terjadi pada fi'lul mudoaf as-sulasi. Apa itu mudoaf? Seperti yang sebelumnya dibahas. Aduh. Mudoaf itu Mudoaf yang itu ini, adalah yang huruf ilahnya yang di tengah, Ustaz. Menggabungkan. bukan yang mana menggabungkan huruf Bagi- kedua dan ketiga. Ya, Bukan digabungkannya jadi dengan satu apa? kesatuan. Dengan Menjadi syiddah. Dengan syiddah, Dengan Ustaz. Syiddah. dengan Dengan syiddah tat'if. atau tad'if ya. Ya. Nah, di sini di sini kita mempelajari dari yaitu nomor pertama. Nah, di sini mencakup apa? Nasoro yansuru. Kalau nasoro yansuru itu berarti apa? Domatani atau fathu domin atau kasrotani. Apa tadi, Ustaz? Ya, nasoro yansuru itu fathatani atau fathu domin Fathu atau domin. apa? Fathu Fathu domin. Fathu dom. Ya. Fathu, aduh jelek banget ininya. Coretannya. Ya, fathu domin. Ya, yang mana untuk fi'lul madinya itu fathah, fi'lul mudorinya Domah. doma. Nah, maka seperti yang kita akan lihat ya beberapa contohnya yaitu syakka yasyuk, syakka yashuku. Ini contoh-contoh daripada fathu domin untuk apa? Untuk fi'lul mudoaf. Ya, ada syakka yashuku. Syakka yasyuk. Ya, syakka yashuku itu artinya ragu. Ya. Bentar. Syakka yashuku artinya ragu. Habis itu ada apa? Ada contoh lain yaitu soba. Ya, subuh. Soba ya subuh. Jadi untuk fathahnya itu soba, untuk dominnya itu ya subuh. Ya. Apa artinya soba ya subuh? Soba ya subuh artinya menuangkan.
Ya, Menuangkan. menuangkan. Nah, habis itu ada Ya, yang uddu. Ya, ada yang uddu. Ada yang uddu itu artinya apa? Artinya menghitung. Ya, artinya menghitung. Ada fathunya yang uddu dominnya. Dominnya. Ya, ini sekalian nambah kosakata baru juga, Bu ya. Iya, Ustaz. Terus ada koso yakusu. Nah, koso yakusu itu artinya apa? Yaitu bercerita. Ya, makanya bahasa Arabnya cerita itu kisah. Nah, untuk bahasa Arabnya bercerita atau menceritakan itu adalah koso yakusu. Nah, gitu ya. Tadi untuk syakayasuku artinya meragukan ya. Meragukan. Terus marro yamurru artinya melewati. Marro fathunya yamurru dominnya. Artinya apa? Melewati. Atau melintas ya, bisa melintas. Melintas, melewati. Terus habis itu ada apa? Ada syadda. ya should. Syadda yashuddu. Syadda yashuddu itu artinya yaitu mengokohkan. Ya, syadda yashuddu artinya mengokohkan. Ya. Atau bisa juga yaitu memperkuat atau mengikat ya, mempererat. Gimana mempererat tuh? Ya, mempererat gitu ya. Jadi syakaya syuku artinya meragukan, sobaya subu artinya menuangkan, ada yang udu artinya apa tadi? Menghitung, masoyakusu artinya menceritakan, marroyamurru artinya yaitu melintas atau melewati, syadaya syudu artinya mengokohkan. Gitu ya. Berarti bentuknya cuma satu pola ya, Ustaz? Cuma satu Belum, pola. Bu, kan ada yang di sampingnya tuh. Nah. Iya. Ini gimana cara hapusnya? Saya pertama kali pakai ini. Oh, ini hapus. Pertama kali pakai HP terus dicoret-coret gitu. Nah, itu untuk pola yang keberapa? Pola yang pertama. Apa pola yang pertama? Yaitu Fathu domin. Fathu domin. Betul. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yaitu terkait apa? Terkait untuk yang kedua ya, bentuk yang kedua, doroba yad ribu. Nah, ini berarti apa? Fathu kasrin. Fathu kasrin. Betul. Berarti fi'lul madinya fathu, adapun kasrinnya di mana? Gimana, Ustaz? Ya, untuk kan fathu kasrin ya, fathu Ya. itu fi'lul madinya. Untuk kasrinnya di mana? Di mudhari. Di mudhari'nya. Ya. Iya, Ustaz. Oke. Nah, di sini doroba yadribu. Nah, yang pertama ada soha yasihu. Apa artinya soha yasihu? Soha yasihu itu ya sah gitu ya. Misalnya sah puasanya
puasanya ayahku, soha saumu abi. Ya. Kalau nggak sah itu juga bisa berartikan apa? Bisa berartikan benar. Benar. Ya. Sohat ijabatu tilmidhi, ya. Telah benar jawaban muridku. Ya, sohat. Nah, gitu ya. Terus kolla artinya apa kolla? Ini ada kolla yakil yakilu. Apa artinya kolla yakilu? Artinya sedikit. Sedikit. Ya. Kalau misalnya nama sifatnya itu kan kolilun. Itu nama Sifat. sifatnya. Nah, tapi kalau untuk untuk kata kerjanya itu kolla yakilu. Gitu ya, sedikit. Misalnya kolla adadut to'am fi hadzal baiti, ya. Itu ya jumlah makanan di rumah ini itu sedikit, ya, atau sedikit jumlah makanan yang ada di rumah ini. Itu kolla, ya. Dalam bentuk apa? Kata kerja. Tapi kalau dalam bentuk sifat, apa bahasa Arabnya sedikit? Kolil. Kolilun. Ya. Terus, ya. Mana yang Ustaz baca tuh ya Ustaz? Apa, Bu? Yang nomor 2 Ya nomor 2 aku nggak ada contoh yang disebut itu ya. Oh, ada. contohnya dari saya pribadi, nggak ada. Bisa dicari pun nggak ada. Ya Ustaz, lanjut Ustaz. Ya, nggak ada, ya. Saya mau nulis agak bingung, Bu, di sini gimana caranya. Ya Ustaz. Nggak kayak di mana? Laptop. Nggak kayak di laptop. Oh, ini saya coba-coba. Oh, ini stabilo. Ya. Terus selanjutnya Rokok. dari pola yang selanjutnya, oh ya, rokok dulu ya. Rokok yariku itu artinya apa? Ini mana fathunya? Fathunya rokok. Untuk yarikunya ini Kasrin. Nah, rokok yariku itu artinya apa? Artinya tipis atau langsing. Ya, langsing atau tipis. Kalau menunjuk kepada orang, misalnya perut seseorang, berarti langsing kan kurang ini ya, kurang selaras. Kalau misalnya perut saya tipis, ya kan gitu. Kurang selaras ya. Yes. Yang tepat apa? Perut saya langsing. Nah, gitu. Rokok yariku. Ya. Nah, kalau misalnya menunjuk kepada benda, misalnya buku tersebut tipis, ya berarti rokok hadzal kitabu. Nah, itu berarti buku ini tipis. Tapi kalau misalnya perut saya tipis berarti rokok batni, ya, perut saya tipis. Tepatnya Gitu, Bu, ya. Yes, Ustaz. Baik, mungkin sampai di sini dulu aja. Yang nomor 3 ini pembahasannya lumayan ya. Ini nomor 3 nih semuanya. Mana? Ipisolil. Oh, enggak. Nomor 3 ininya aja. Ya. Berarti yang ketiga itu adalah alima ya. Lamna ini yang kemarin masuk ujian. Ya. Udah ini Ustaz. Pernah dijelaskan? Yang masuk ujian yang mana maksudnya Ustaz? Ini yang zolla ya zollu. Oh, ya. Iya, Ustaz. Ini kan soalnya seingat saya kemarin pertemuan terakhir itu sebelum bab ini. Ya, tentang mahmuz. Iya, Ustaz. Iya, jadi yang ini belum dijelasin.
Tapi ada tulisan di sini. Ada tulisan bekas Ada. dijelasin sama Ustadz. Berarti kapan ya tuh? Yang Tahu. mana itu? Sebelum mid test itu kan Ustadz menjelasin ini juga pernah. Itu Oh yang iya ketiga, dah. Emang iya ya. yang Mana ketiga ada? 5 ya alamu itu kasru fathin. Oh iya, saya lupa. Nggak tahu. Ya gak apa-apa. Kalau merasa yang sudah berarti ya gak apa-apa. Kalau yang merasa belum ya berarti baru tahu gitu ya. Tapi nggak apa-apa Ustadz. Jadi diulang lagi, nggak apa-apa. Jadi lebih ini, lebih jelas. Iya iya. Nah, di rekaman yang hilang tuh berarti Mas. Ini zolla ya zollu. Nah kenapa dia termasuk kasru fathin? Kasru. Karena kemarin kalau Ustadz jelasin ya zola itu ya zolilah. Kalau di ini. Ya, di- karena ketika kan mudhoaf itu kan artinya penyatuan huruf kedua dan ketiga. Nah, ketika dalam keadaan dipecahkan, maksudnya itu tidak disatukan gitu kan, dipencar gitu. Nah, itu ternyata asal muasalnya bukan zolala tetapi zolila. Itu ya. Zolila ya lalu. Baik. Nah, berubah ketika menjadi mudhoaf menjadi zolla ya zollu. Zola ya zola. Baik, Bu. Wallahu a'lam bis-shawab. Udah paham, Bu? Insyaallah Ustadz. Insyaallah Ustadz. Dibaca lagi. Ya, nanti yang mbaknya dilanjutkan minggu Depan. depan ya. Ya Ustadz. Mana nih? Ini caranya gimana? Cara untuk ini ya. Oh iya. Cara untuk ininya. Keluarin. Ya. Oke, mungkin sampai situ aja. Ada yang ditanyakan? Enggak ada Ustadz? Ya ada. Baik, kita tutup dengan membaca bersama doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qad istauda'naka qad istaudanaka ma'allamtanahu ma'allamtanahu fardudhu ilaina fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi indah hajatina ilaihi wala tunsina anhu wala tunsina anhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustaz. Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Apa nih? Saya keluar. Izin lagi. Allah Ustaz.